Keluaran pasal 23 ayat 25, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Selamat hari Minggu. Harinya Tuhan hari ini, Minggu tanggal 13 Juli 2025. Kata firman Tuhan, mari Bapak Ibu harus beribadah kepada Tuhan. Karena begitu kita beribadah kepada Tuhan, janji Tuhan akan memberkati rohani, jasmani kita dipelihara sama Tuhan. Dan Tuhan akan jauhkan kita dari segala penyakit. Terbukti saya alami, saya tidak pernah sakit sampai detik ini. Oleh karena Tuhan penyembuh saya. Tuhan Yesus tabib saya. Tuhan Yesus penjaga saya. Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya. Tuhan berjanji tidak pernah bohong. Apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi asal kita mau taat. Hidup di dalam firman Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Buatlah jalanmu dalam kehidupanku ya Bapa. Supaya langkah-langkah hidup kita tidak berjalan menurut kehendak daging, tapi berjalan seluruh kehendak Tuhan. Karena kita pada pagi hari kita mau baca firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16 sampai 23 dikatakan Raja Uzia menjadi tinggi hati dan berubah setia kepada Tuhan. Tadinya waktu kemarin saya sampaikan Raja Uzia taat kepada firman Tuhan. Tapi karena sudah menjadi kuat dan hebat, akhirnya manusia seperti itu inkonsisten, sombong, dan mulai jauh dari Tuhan. Tapi hukum tak bertuai. Jauh dari Tuhan, terima resiko. Hancur sudah. Oleh itu mari kita minta sama Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tak lihat. Mari kita rendah hati, takut sama Tuhan. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Mari kita minta sama Tuhan. Kita rendah hati di hadapan Tuhan. Buatlah jalanmu Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, amin, haleluya. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau aku nanti-nantikan. Sepanjang hari ini aku rindu berjumpa dengan Yesus. Buatlah jalan-Mu Bapa dalam kehidupanku Bapa, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa pimpinan Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala kalangan di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Sucikanlah hamba-Mu pagi ini Bapa. Pikiran mulutku dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Sucikanlah aku Bapa. Layakanlah aku Bapa.
untuk baca firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikanlah hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Bapa, hari Minggu ini kami mau mencari Tuhan. Minggu pagi 13 Juli 2025, ku serahkan di dalam tangan Tuhan, supaya ku melangkah di dalam firman-Mu Bapa. Beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu kepadaku. Bawalah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Aku mencari Engkau Bapa. Berfirman sepanjang hari ini. Aku siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Minggu tanggal 13 Juli 2025. Mari kita berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kita memuji akan Tuhan. Kita bersorak-sorak muliakan Tuhan. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Dan kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Supaya kita kekristenan bukan hanya Kristen yang mendengar atau Kristen teori. Tapi kita menjadi anak Tuhan tenanan yang menjadi melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca 2 Tawari pasal 26 supaya kita selesai. Besok kita lanjutkan 2 Tawari pasal 27. Puji Tuhan, hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara, diizinkan Tuhan, dipercayakan Tuhan terus baca firman Tuhan supaya kita makin mengerti. Inilah manusia-manusia diciptakan Tuhan, raja-raja itu atas izin Tuhan, tapi tidak tahu diri. Raja Usia pertamanya setia dia sama Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Tawari 26, 4 dan 5. Tapi begitu dia kuat, kalau kita baca ya ayat 15, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah itu ayat 16 saya mau baca. Setelah ini ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Ini manusia Saudara. Seringkali pada waktu, mohon maaf ya, kita lagi punya masalah. Wow, minta sama Tuhan, nangis-nangis. Bila perlu doa dan puasa. Tapi setelah ditolong Tuhan, sombong mulai berubah. Lihat ini. Raja mereka Usia, dia tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezza pembakaran ukupan. Tapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Mereka berdiri depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus itu, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah." Kan hal ini, wah, sombong si Raja Usia. Padahal sudah aturan tuh hanya imam sudah membakar. Ya, mezbah, korban itu Tuhan. Ya, ukupan di atas mezbah, membakar ukupan itu hanya imam yang diizinkan Tuhan. Tapi Raja Usia sudah sombong tinggi hati. Maka dimarah saudara imam-imam itu. Enggak boleh kau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan karena hal ini. Tapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakar ungu. Langsung ada kusta saudara. Langsung Tuhan marah. Dia marah kepada nabi-nabi. Dia marah kepada imam-imam. Tuhan turun tangan saudara. Ini bukti nyata. Maka kita penting baca Alkitab. Supaya kita takut akan Tuhan. Hormati Tuhan, langsung bisa menghukum. Lihat dalam Kisah Rasul juga terjadi waktu Raja Herodes sombong. Langsung dimakan cacing, mati saudara. Nggak boleh saudara. Lihat Ananias Sapira juga. Kisah pasal 5. Dia berdusta kepada Roh Kudus di depan Rasul Petrus. Langsung mati geplak saudara. Pokoknya kita tidak boleh. Kita harus takut sama Tuhan saudara. Nggak boleh main-main. Langsung kena kusta itu Raja Usia. Ya, ayat 20. Imam kepala Syariah dan semua imam lainnya memandang kepadanya. Dan sungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar. Karena Tuhan telah menimpakan tulah kepada. Langsung Tuhan marah. Dia boleh marah. Tapi Tuhan marah. Habis kena kusta. Ini contoh konkret. Gak boleh kita main sembarangan. Takut kepada Tuhan. Ya.
Terus berikutnya ayat 21. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepala istana raja dan menjalankan pemerintahan atas negeri. Nah, Yotam anaknya jadi Raja Usia sudah tidak layak lagi. Dia runtuh dari kerajaannya. Ya, karena oleh dia berani, dia sombong. Ini hasilnya orang sombong. Akan direndahkan sama Tuhan. Takut sama Tuhan Bapak Ibu ya. Oleh itu dia membaca firman Tuhan. Mari kita mau hormati Tuhan sungguh-sungguh. Taat kepada firman. Jangan melanggar firman. Jangan sombong. Orang sombong congkak itu lawan Tuhan ya. Ayat 22, selebihnya dari riwayat Usia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Usia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anak menjadi raja menggantikan dia. Ini bukti nyata akibat dosa terkutuk, saudara. Ya, Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang hatinya jauh dari Tuhan karena dia sudah menjauh dari Tuhan. Ya, Tuhan marah, saudara. Ada hukum tabur tuai. Oleh karena itu, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Dengan pembacaan firman-firman selalu kita dengar, makin kita memahami betapa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak boleh sombong, tidak boleh menyimpang jauh dari Tuhan, tapi belajar kita mau dekat dengan Tuhan, hidup rendah hati, takut sama Tuhan. Sesuai dengan tadi puji-pujian. Buatlah jalanmu dalam kehidupanku Tuhan. Tuntun hidupku, karena Engkau yang ku nantikan sepanjang hari. Karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Biar sepanjang hari ini kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita diberkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan pejunan, amin, haleluya. Ku tak lihat, terima kasih Tuhan. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Berfirman Bapa, ku mau turut rencanamu Tuhan. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah mencari Tuhan sampai kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Jadilah pelaku firman Tuhan, Immanuel. Amin.